Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang saya bawa dan bukakan bagi kita melalui nats kita dalam 2 Samuel pasal yang ke-5. Dalam satu perikop dengan cepat saya akan bacakan. 2 Samuel pasal 5 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-25. Daud memukul kala orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal-Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin itu mulai dari Geba sampai dekat Geser. Puji Tuhan. Terima kasih buat responnya, kerjasamanya. Sama-sama kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kalau kita mundur di pasalnya yang ketiga dari 2 Samuel pasal 3 ayat 1, kita melihat di situ bagaimana Daud mengalami satu kemenangan, kekuatan. Dikatakan peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Daud kian lama kian kuat dan Saul kian lama kian lemah. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, ada sebuah kalimat yang sangat menarik di ayatnya ayatnya pertama di situ tadi saya katakan bahwa semakin hari Daud mengalami kekuatan dan Saul mengalami kelemahan. Kalau kita melihat sejarah dari kisah dari dua raja ini sangat luar biasa bagaimana Daud dan Saul mengalami satu pertikaian yang berlarut-larut, berkepanjangan sampai di generasi-generasi sesudah Daud. Hal tersebut masih terjadi. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, dalam Alkitab sendiri mengkonfirmasi kepada kita bahwa keluarga Daud semakin hari semakin kuat dan keluarga Saul semakin hari semakin lemah. Kalau kita melihat dosa dari antara Saul dan Daud, sangat besar dosanya ialah Daud. Tetapi kita melihat di situ bagaimana di ayat-ayat sebelumnya Daud datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati memohon dan meminta pengampunan kepada Tuhan dan Tuhan memulihkan dia. Sementara Saul dengan congkaknya dan kesombongannya dan lain sebagainya, keras tengkuknya, tidak mau mengakui kesalahannya. Ini sesuatu hal yang sangat fatal sehingga Saul tidak diterima oleh Tuhan. Dan Daud diangkat kembali dan dipulihkan Tuhan. Sehingga orang bernyanyi dan menyaksikan bahwa Daud mengalahkan orang berlaksa-laksa. Sangat luar biasa bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan Daud, Bapak Ibu. Saya akan berikan satu tema bagi kita pada sore hari ini. Kian lama, kian kuat. Belajar dari kisah seorang Daud pada sore hari ini.
Bagaimana dia mengalami kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau berbicara tentang fisik manusia Bapak Ibu, maka tubuh ini kian lama akan mengalami kemerosotan, mengalami kelemahan. Naturnya seperti itu. Kalau orang yang sudah lansia, umur 50 tahun ke atas, itu akan mengalami kelemahan-kelemahan. Mulai dari gampangnya masuk angin, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang akan mengikuti tersebut. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Daud sepanjang kehidupannya dia mengalami kekuatan daripada Tuhan karena dia tahu kepada siapa dia harus berharap. Dia hanya datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Saya katakan tadi bahwa dosa daripada Daud lebih besar daripada Saul sebenarnya. Tetapi pada saat dia datang meminta pengampunan dan pemulihan daripada Tuhan, sehingga dia dipulihkan secara luar biasa, sehingga pelayanannya, pekerjaannya bisa diberkati Tuhan. Saya katakan tadi bahwa natur manusia, orang-orang akan mengalami, makin tua akan mengalami kelemahan dan lain sebagainya. Di sini beberapa banyak orang yang orang-orang tua kita yang sudah mengalami, yang sudah sepuh, yang umur 60 tahun ke atas mengalami kelemahan, sudah mulai muncul namanya asam urat dan lain sebagainya. Tetapi manusia batinnya kita, manusia, kerohanian kita, mentalitas kita, karakter kita sebagai umat Tuhan harusnya semakin hari semakin kuat, semakin diperbaharui, makin tua kehidupan ini, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Ada kekuatan, gairah untuk datang kepada Tuhan. Bukan justru sebaliknya. Biar anak-anak muda saja yang datang ke gereja, jami kita. Ataukah cukup anak-anak muda saja yang datang bergereja, beribadah. Kita orang-orang tua sudah membangun gereja ini. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Tetapi semakin kita tua, semakin kita sepuh, lanjut usia, karakter kerohanian kita, mentalitas kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih atau sama seperti Daud itu sendiri. Bapak Ibu yang saya kasihi dan diberkati Tuhan, kita tidak ada urusan pada saat ini dengan Saul yang sudah dihempaskan oleh Tuhan, yang tidak dipilih lagi sebagai raja. Kita tidak ada urusan dengan musuh-musuh yang besar dari Daud, musuh orang Filistin yang kita baca. Tetapi saya mau katakan bahwa kita semuanya hidup saat ini di dalam peperangan rohani itu sendiri. Sehingga kita harus hidup dalam penjagaan itu sendiri. Firman Tuhan katakan kita harus hidup berjaga-jaga. Kita harus hidup dari hal-hal yang bisa membuat kerohanian kita semakin merosot dan semakin merosot. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia mengerjakan hal-hal yang di luar dari kepikiran kita. Dia mengerjakan hal-hal di luar dari apa yang kita pikirkan. Yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga pada sore hari ini kita mau disampaikan kepada firman Tuhan untuk senantiasa berharap sesungguhnya meminta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan memperingatkan kita untuk senantiasa waspada hari-hari ini dan berjaga-jaga. Iblis yang adalah lawan kita, dia akan pergi mengelilingi kita, menghampiri kita seperti singa yang akan mengaum-ngaum, mencari yang dapat ditelannya. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 12 ayat 12, boleh ditampilkan dalam pembacaan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, iblis dengan kegentarannya dikatakan bahwa iblis akan semakin tampil dengan geramnya. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 12.
Dikatakan, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya dengan yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Hari-hari ini waktu akan semakin dipersingkat bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu kita harus semakin kuat. Jangan seperti keluarga Saul yang semakin hari semakin lemah, yang semakin hari semakin habis, yang semakin hari tidak tahu lagi apakah dia percaya kepada Tuhan atau tidak. Perang di Rusia yang kita sama-sama lihat di televisi atau dalam berita, Rusia dan Ukraina, menyadarkan kita Bapak Ibu bahwa selain peperangan rohani, dunia juga akan dilanda dengan peperangan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, dalam Wahyu mengatakan bahwa materai kedua sudah dan sedang akan terus dibukakan bagi kita hari-hari ini. Sadar atau tidak sadar? Kalau kita tidak cepat kembali berbalik kepada Tuhan, maka kita akan seperti Saul, gambaran Saul yang semakin hari semakin lemah, yang semakin hari semakin habis. Oleh sebab itu kita harus kuat. Allah mengangkat perdamaian dari bumi. Sekalipun kita sulit, pemimpin-pemimpin dunia saat-saat ini sementara mau supaya ada perdamaian itu antara Rusia dengan Ukraina, Bapak Ibu. Ada satu hal untuk mengupayakan perdamaian. Tetapi saudara, apa yang kita lihat dari sejarah peperangan, tidak pernah akan selesai peperangan tersebut di belahan bumi yang ada. Ini semuanya sudah ada dalam garis kebenaran firman Tuhan. Bahkan menurut berita, perang Rusia dengan Ukraina adalah peperangan antara Rusia dengan NATO. NATO itu seperti apa? Sekutu-sekutu dari Amerika Serikat. Dari beberapa negara yang bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang Rusia itu sendiri. Ini katanya, ini menurut beberapa orang yang berpendapat seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Lalu apa akibat dan dampak dari peperangan tersebut? Ada kesulitan-kesulitan yang sementara kita hadapi. Mulai dari ekonomi dan lain sebagainya. Minyak. Bapak Ibu, sedikit kesaksian, 2 hari saya mencari minyak tidak dapat-dapat. Setelah 2 puasa kemarin saya buka Facebook saya, Turikale Heni memposting ada minyak. Saya langsung pergi di situ, ternyata sampai sana habis. Kita tidak tahu apa yang menjadi maksud dari hal-hal tersebut. Tetapi saya mau katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus semakin hari semakin kuat menghadapi kesulitan-kesulitan hari-hari ini. Menghadapi kesulitan atau kekurangan-kekurangan finansial hari-hari ini. Untuk kita tetap on fire menghadapi keadaan dunia ini. Kalau kita tidak memiliki ketahanan iman yang kuat, kalau kita tidak memiliki stamina rohani yang kuat, kalau kita tidak memiliki hal-hal dari firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan seperti Saul, gambaran orang yang akan semakin hari semakin lemah, hilang. Kita jangan menjadi orang Kristen yang dikatakan Kristen rutinitas saja. Saya datang bergereja, dilihat oleh ibu dan wakil gembala, dilihat oleh hamba-hamba Tuhan majelis. Jangan seperti itu. Tetapi kita datang ke gereja, kita menemukan 1 poin, 2 poin kebenaran firman Allah yang membangun kekuatan kita, yang terus membangun kerohanian kita. Saya katakan tadi, kalau kita tidak memiliki iman atau ketahanan iman yang kuat, kita tidak memiliki stamina rohani yang kuat, maka kita akan lemah dan lain sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, dari firman Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin kuat pada Tuhan. Oleh sebab itu kita akan belajar 2 hal
yang mau saya bagikan bagi kita pada sore hari ini. Rahasia Daud dikatakan kian lama, kian kuat. Yang pertama, Daud percaya sungguh akan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa kita ada sampai sore hari ini semua karena penyertaan Tuhan? Kita ada sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena Tuhan yang menyertai kita. Bukan karena kekuatan kita. Semua karena Tuhan. Banyak orang Kristen tahu bahwa Tuhan menyertai. Tetapi apakah kita percaya sungguh akan penyertaan Tuhan itu? Ataukah kepercayaan kita runtuh karena melihat musuh kita di depan yang begitu besar? Melihat kesulitan, melihat raksasa, masalah yang ada di depan kita. Kita melihat hal-hal yang tidak menjanjikan akan dunia ini Bapak Ibu hari-hari ini. Sehingga kita lemah dan lemah. Sederhana kebenaran firman Tuhan. Kita mau semakin kuat seperti Daud dan keluarganya, ataukah kita mau semakin lemah seperti Saul dan keluarganya? Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita menyadari bahwa Daud seperti Daud percaya sungguh akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang menyertai kita sampai detik ini, apa yang kita takutkan dengan keadaan dunia ini? Tidak ada Bapak Ibu. Dan biarlah berjalan sebagaimana mestinya penyertaan Allah Immanuel dalam kehidupan kita. Kita menjalani, memperkuat ketahanan iman kita, percaya kita dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Datang beribadah, mengimani firman Tuhan. Merasakan dan menikmati puji-pujian dalam ibadah ini akan membangun iman kita. Sehingga kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Biarlah firman Tuhan sore hari ini membukakan mata rohani kita. Sehingga menguatkan iman percaya kita bahwa Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang ada di depan kita. Tuhan yang menyertai Daud. Tuhan yang menyertai kita sampai sore hari ini lebih besar dari setiap musuh-musuh kita yang ada di depan kita. Setiap persoalan yang ada di depan kita. Ini adalah rahasia pertama. Yang kedua, secepat saja. Kenapa Daud makin lama makin kuat? Daud makin lama makin kuat bukan hanya diperhadapkan dengan keluarga Saul, Bapak Ibu. Saya katakan tadi, Saul sudah selesai masanya. Saul telah habis. Tetapi peperangan belum selesai. Ada orang-orang Filistin yang akan mengintai. Ada orang-orang Filistin yang akan mengintimidasi Daud itu sendiri. Padahal Daud dikatakan dalam pembacaan kita, coba kita kembali dalam pasal 5 di ayatnya yang pertama. Pasal 5 ayatnya yang ke-17 tadi. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin itu menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu pergi ke kubu pertahanan. Orang Filistin memang orang yang sangat tidak adalah orang pemberani. Dia tahu bahwa Daud telah diurapi menjadi raja. Daud telah diperlengkapi oleh Tuhan. Daud sudah diperlengkapi dengan hal-hal yang luar biasa. Dikatakan penyertaan Tuhan sempurna bagi Daud. Tetapi orang Filistin dengan keberaniannya justru datang maju untuk menangkap Daud. Tidak, saya katakan tadi, tidak berhenti sampai di Saul dari pergumulan-pergumulan dari seorang Daud. Tetapi ada orang Filistin. Sehingga saya katakan peperangan belum selesai. Justru di sini ketika Daud menjadi raja atas umat Israel, seluruh umat Israel, datanglah orang Filistin untuk menangkap Daud. Saya katakan bahwa perang belum selesai. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus.
dikatakan datanglah orang Filistin untuk menyerang Daud. Tetapi firman Tuhan mengkonfirmasi bagi kita bahwa Daud selalu keluar sebagai seorang yang menang. Daud selalu keluar menjadi seorang yang menang. Puji-pujian kita tadi mengatakan kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah orang-orang yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang kuat. Daud dengan kekuatannya yang datang daripada Tuhan membuat Tuhan melakukan. Yang pertama terobosan. Coba kita membaca di ayatnya yang selanjutnya. Dikatakan bahwa ketika orang Filistin datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depan air menerobos. Seperti air menerobos. Sangat luar biasa pertolongan Tuhan. Tuhan melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa kepada Daud. Sehingga Daud pada saat dia mau maju berperang, dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan kepintarannya. Kalau masalah berperang, masalah penjagaan, proteksi diri, saya kasih jempol kepada Daud. Tanpa alat dia bisa memproteksi dirinya dengan binatang yang buas. Alkitab mengkonfirmasi hal itu. Kita melihat bagaimana Tuhan melakukan terobosan. Dan tidak ada terobosan yang paling sempurna kecuali Tuhan yang melakukan terobosan itu. Dikatakan seperti air menerobos musuh-musuh daripada Daud atau orang Filistin itu sendiri. Jadi apa rahasia kedua dari Daud sehingga dia semakin lama semakin kuat? Yang kedua, Daud secara pribadi selalu bertanya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-19 tadi kita sudah baca. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaan Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Kita lihat di sini bagaimana respon dari sebuah pertanyaan dan jawaban yang diterima Daud dari Tuhan ialah maju. Bapak Ibu Saudaraku, maka majulah Daud dengan kepercayaannya yang sungguh bahwa Tuhan akan menyertai dia. Maka majulah Daud dengan kepercayaannya yang sungguh bahwa Tuhan akan merestui dia. Tuhan mengkehendaki peperangan terjadi, maju. Dan apa yang terjadi? Kemenangan ada di pihak Daud. Kemenangan ada di pihak Daud dan Daud merasakan kemenangan penyertaan Tuhan. Semoga kita sebagai orang-orang Kristen mengalami terobosan-terobosan, kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Tetapi tidak berselang lama di ayatnya yang ke-23, Daud kembali bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju, Tuhan? Daud bukan orang cengeng di sini, bukan orang yang manja. Tetapi Daud dikatakan rahasia kemenangannya sehingga dia semakin hari semakin kuat, rajin bertanya kepada Tuhan. Kalau kita merefleksikan kebenaran firman Allah sore hari ini dalam kehidupan kita, kalau kita bertanya dalam setiap doa kita kepada Tuhan, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita hari-hari ini, maka kita akan mendapatkan terobosan-terobosan yang baru, sebuah jawaban yang indah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, penting sekali bagi kita sebagai anak Tuhan untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Karena kadangkala jawaban Tuhan berbeda dengan masalah yang sama. Masalahnya sama, tapi jawabannya berbeda.
Kalau pertanyaan pertama di ayat 19 tadi berkata maju. Jawaban yang kedua di ayat 23 dikatakan, coba kita baca supaya jelas ya. Ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju. Apa alasan Tuhan berkata janganlah maju? Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ini strategi Tuhan sangat luar biasa. Sehingga terobosan-terobosan, kemenangan-kemenangan boleh Daud rasakan. Masalahnya sama, orang Filistin. Tetapi jawabannya berbeda. Bapak ibu saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Jawaban Tuhan berbeda untuk persoalan yang sama. Jawaban Tuhan berbeda untuk musuh yang sama. Bagaimana dengan Bapak ibu saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Pada saat kita menantikan sebuah jawaban daripada Tuhan. Pergumulan-pergumulan kita sama hari-hari ini. Yaitu mendapatkan minyak. Sama kan pergumulannya? Ini cuma bercanda. Tetapi apa jawabannya berbeda? Pergumulan-pergumulan saya dan saudara berbeda, sama. Mungkin dalam hal keluarga, dalam hal pekerjaan, dalam hal pelayanan, dalam hal apapun yang sementara kita pergumulkan. Sama. Tetapi jawaban Tuhan kadangkala berbeda dalam kehidupan kita. Kita harus lebih banyak bertanya kepada Tuhan hari-hari ini. Untuk sebuah jawaban yang daripada Tuhan. Jawaban Tuhan berbeda. Karena Tuhan, saya yakin dan percaya, punya banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Boleh katakan amin. Jawaban Tuhan berbeda karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya. Dengan caranya, jawaban Tuhan berbeda untuk masalah yang sama. Saya katakan tadi, jawaban Tuhan berbeda untuk persoalan yang sama. Jawaban Tuhan berbeda untuk musuh yang sama. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Tuhan punya banyak jalan keajaiban dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk menolong kita. Justru kita yang kehabisan akal untuk sesuatu hal dalam pergumulan kita. Bapak ibu saudaraku, oleh sebab itu, jangan kita pernah jemu-jemu untuk selalu bertanya kepada Tuhan melalui doa kita. Kalau kita melihat dalam 2 Samuel, mulai dari 2 Samuel 20 sampai 2 Samuel pasal 5 ayat 23, di situ terkonfirmasi bagaimana ada 7 kali Daud bertanya kepada Tuhan. 7 kali Daud bertanya kepada Tuhan. Dan hal ini sangat luar biasa. Supaya Daud tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Dia bertanya terus. Apakah makna Daud bertanya? Kita belajar di sini. Yang pertama, Daud memiliki kedekatan kepada Tuhan. Daud memiliki keakraban kepada Tuhan. Daud memiliki keintiman kepada Tuhan. Saya katakan tadi bahwa di sini bukanlah Daud sebagai orang yang cengeng, yang setiap saat bertanya seperti anak kecil. Bertanya, tanah sekolah minggu bertanya, Pak Guru seperti ini dan lain sebagainya. Tidak. Daud bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa. Bahkan Daud tahu tentang Tuhan Yesus jauh sebelum Yesus lahir. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 25 sampai 27 dikatakan di situ. Bapak ibu saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus yang diberkati Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, mari kita mengalami kedekatan, keintiman, keakraban kepada Tuhan hari-hari ini. Dalam doa-doa kita yakin dan percaya sampai kita bisa berkata dengan yakin bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
Ini membuktikan bagaimana Daud mengalami keintiman kepada Tuhan. Keintiman yang sangat luar biasa karena dia tahu bahwa Tuhan yang menyertai dia. Tuhan yang senantiasa mengukuhkan dia dalam kehidupannya. Sehingga dia semakin hari semakin kuat. Makna daripada kenapa Daud senantiasa bertanya kepada Tuhan. Selain dia mengalami keintiman kepada Tuhan. Yang kedua, Daud tidak mengandalkan pikirannya. Daud tidak mengandalkan strateginya. Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Dan lain sebagainya. Dia tahu bahwa semua karena Tuhan. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, itu karena Daud selalu mengandalkan Tuhan. Bukan karena pikirannya, bukan karena strateginya, bukan karena kekuatannya. Tapi dia mau betul-betul menjadikan Tuhan sebagai kompas dalam kehidupannya. Sehingga dia rajin bertanya kepada Tuhan. Sehingga kekuatan senantiasa Tuhan nyatakan. Dan yang ketiga terakhir, Daud taat kepada petunjuk dan taat kepada firman Tuhan itu sendiri. Untuk musuh yang sama, orang Filistin. Tempat yang sama dikatakan lembah Refaim. Sasaran yang sama, orang Filistin mau menghabiskan Daud. Daud bertanya, apakah aku harus maju apa tidak? Jawaban Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kita hari-hari ini sebagai jemaat Tuhan. Untuk kita senantiasa semakin hari semakin kuat menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan saya tidak bawa lebih jauh. Tetapi biarlah pada saat Tuhan mau untuk kita semakin kuat. Ini membuktikan bahwa Tuhan mau kita terus kuat di dalam Tuhan. Kita kuat menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan kita hari-hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Mari kita